Yang datang ke Indonesia dua, dari Alawiyun dan dari Masyaikh. Lalu kalau kita bicara orang Arab itu ada kasta-kastanya juga. Yang pertama disebut Qabail atau Gabail. Mereka adalah hamalatus silah, tukang perang. Gabail ini ya pokoknya mereka perang, nguasain mana tuh disebut Gabail. Lalu ada orang ngomong sama anak, ente bukan bahasa lama. Kata, lebih tahu ente apa ana dengan nasab ana? Ya ana lah. Makanya alul ba'alwi yang mereka mengaku alul bait ya sudah. Dari dulu Nabi sudah wasiatkan akan datang zaman di mana zaman itu zaman fitnatus sarra, tahu fitnah sarra? Fitnah orang ngagul-ngagul kemuliaan. Siapa mereka? Mereka orang yang mengaku-ngaku keturunanku, namun mereka bukan. Lebih dari 100 ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah memberikan pernyataan bahwa nasab Ba'alwi, saudara, akurat, sah. Nggak ada ulama mengatakan tidak sah, saudara. Tapi si Imad jawab, walaupun ulama sedunia mengakui nasab Ba'alwi, saya tetap tidak mengakui. Jadi kesimpulannya, dalam Islam tidak ada yang namanya kasta. Dalam Islam tidak ada yang namanya ada orang lebih baik dari orang lain karena keturunannya. Itu tidak ada sama sekali dalam Islam. Barang siapa yang mengaku ke selain ayahnya dan dia tahu bahwa dia bukan ayahnya, ancamannya apa? Ancamannya diharamkan surga baginya. Orang-orang Arab itu hijrah mereka sebelum tahun 900-an itu tidak terlalu banyak. Sejak tahun 1850-an baru mulai banyak orang-orang Hadramut yang datang ke Indonesia. Kebanyakan orang Arab yang datang ke Indonesia ini dari Hadramut. Karena apa? Yang pertama karena kehidupan di Hadramut sangat susah. Apalagi Hadramut dulu dijajah sama Inggris. Sehingga banyak orang-orang Hadramut yang keluar. Bukan cuma ke Jawa, mereka juga ke Amerika, kemana. Mereka pokoknya meninggalkan negerinya karena faktor ya, politik, negeri dan ekonomi. Akhirnya mereka sampai ke Indonesia. Dan di Indonesia ada dua grup yang datang ke Indonesia. Alawiyun, mereka ada saudara-saudara kita yang mengaku keturunan dari Ahlul Bait, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita percaya enggak? Ya percaya. Mereka ngaku mereka keturunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka punya pohon nasab, ya silahkan. Kita akui itu. Sebagaimana ana Syafiq bin Riza bin Hasan bin Abdul Qadir bin Salim bin Zain Basalam. Lalu ada orang ngomong sama anak, ente bukan bahasa lama. Kata, lebih tahu ente apa ana dengan nasab ana? Ya ana lah. Makanya alul ba'alwi yang mereka mengaku alul bait ya sudah. Kita nggak boleh mendustakan. Kecuali ente punya bukti mereka bukan alul bait. Mereka ngaku alul bait ya kita katakan ente alul bait. Dan ada ketentuan aturan-aturan menjadi keluarga Rasul SAW. Nggak boleh makan zakat. Ente menjadi orang yang paling wajib menegakkan sunnah. Itu ada aturan. Yang datang ke Indonesia dua, dari Alawiyun dan dari Masyaikh. Lalu kalau kita bicara orang Arab itu ada kasta-kastanya juga. Yang pertama disebut Qabail atau Gabail. Mereka adalah hamalatus silah, tukang perang. Gabail ini ya pokoknya mereka perang, nguasain mana tuh disebut Gabail. Yang kedua ada at-tujar, pedagang. Mereka yang kerjanya ya, pedagang orang-orang fulus. Yang ketiga az-zurra wal fallahu, para petani. Ada lagi yang dibawa mereka. Yang ke Indonesia ya macam-macam. Ada yang dulunya mereka Gabail datang ke Indonesia, ada yang alul bait datang ke Indonesia, ada yang pedagang datang ke Indonesia, ada yang mungkin juga petani datang ke Indonesia, datang ke Indonesia mereka untuk memperbaiki taraf hidup mereka di Indonesia.
Cuma tetap Ba'alwi mereka menjadi tokoh agama. Jarang dari orang-orang Arab masyayikh ini jadi tokoh agama. Seakan-akan hanya milik mereka. Datanglah ke Indonesia, mereka kumpul di Indonesia. Inilah orang-orang Arab sekarang untuk melihat, itu yang tersisa. Jumlah orang Arab di Indonesia itu, ketika Anda nulis ini, jadi 8 tahun yang lalu, itu di koran Ar-Riyadh, Insya Allah, disebutkan jumlahnya 5 juta orang Arab yang di Indonesia. Yang di Hadramut nggak sampai 2 juta atau 3 juta. Yang di Indonesia lebih banyak orang. Syekh Ahmad Surkati itu ketika ribut sama Ba'alwi, penyebab berdirinya Al-Irsyad ini, Syekh Ahmad Surkati pada waktu itu ke Solo. Dia ditanya, ada perempuan syarifah, perempuan dari golongan Ahlul Bait menikah dengan selain syarifah. Dia katakan sama orang Cina Muslim. Ditanya Syekh, sah enggak pernikahan? Kata Syekh, kalau persyaratannya terpenuhi sah. Ributlah. Ente gimana bilang sah? Dia itu harus minta izin sama semua Alawiyin. Baru kalau semua Alawiyin mengizinkan dia menikah, baru boleh. Karena hak nasabnya itu hak semuanya. Akhirnya Syekh pulang dari Solo ke Jakarta, mulai ada perubahan di orang-orang Alawiyin. Syekh nggak disapa, sampai akhirnya Syekh mengundurkan diri. Padahal yang datangkan Alawi. Ketika Syekh mau pulang, disebutkan Syekh lagi duduk di stasiun, ketemu sama Nagibul Arab, Umar Manggus. Ada kapten Arab yang ada di Jakarta, namanya Umar Manggus. Umar Manggus ini melihat Syekh, ente kenapa? Kata dia. Antum kalau tahu kondisi orang Arab pada waktu itu. Umar Manggus itu pernah ketemu sama salah satu habaib. Dia itu kapten Arab di stasiun. Katanya, ini salah satu habaib, itu cium tangan. Kata Umar Manggus, Beb, nanti inti di rumah anak kasih 10 kali saya bukan, tapi di sini banyak orang, masa anak cium? Dan itu dipraktekkan di Madaris Alawiyin. Syekh Ahmad Surkati, salah satu penyebab dia keluar juga, ada 2 orang dari keluarga siswa di madrasah di Jamiatul Khair ini ngomong, Syekh, anak punya usul, Syekh. Kata, apa usul nanti? Anak kepingin, jadi nanti itu yang bukan Alawiyin, kalau pagi mau masuk sekolah, itu cium tangan semua sama tangannya yang murid-murid Alawiyin. Kata Syekh, ente ngomong kayak gitu? Marah, Syekh. Sempat emosi, tapi sama ustaz yang lain diam-diam, diademkan ya. Didinginkan, akhirnya Syekh alhamdulillah menerima, beliau berusaha untuk memperbaiki, tapi akhirnya beliau keluar. Diterima oleh Umar Manggus. Kata Umar Manggus, Syekh, kau nggak usah pulang, kita bikinkan madrasah. Nama madrasahnya Madrasatul Islah wal Irsyad. Tuh madrasah yang pertama. Tahun berapa Irsyad berdiri? Jemaah 1914.